Bayangkan kamu punya rumah paling megah di komplek. Mobilmu mewah, bajumu bermerek, dan tetanggamu sering melihatmu sebagai orang sukses. Tapi ada satu masalah kecil di dapurmu. Kulkasnya kosong melompong. Dan saat kamu mau pesan makanan online, semua toko tutup. Uangmu yang menumpuk itu tiba-tiba nggak bisa dimakan. Itulah mimpi buruk yang kabarnya sedang menghantui tetangga kita. Malaysia, negara yang selama ini kita kenal dengan kemajuan infrastrukturnya tiba-tiba mengetuk pintu Indonesia. Bukan untuk pamer MRT baru, bukan untuk investasi teknologi, tapi untuk urusan perut. Mereka butuh beras. Dan yang lebih mengejutkan, Indonesia, negara yang sering dibanding-bandingkan, justru memberikan respon dingin. Kita bilang, "Boreng, maaf kalau ini kami nggak bisa bantu." Kenapa Indonesia bisa sega itu? Apakah ini balas dendam atau ada strategi ngeri di balik layar yang menyelamatkan piring nasi kalian hari ini? Siapkan cemilan kalian karena fakta di balik drama ini bakal bikin kalian melongo. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Seberapa parah sih situasinya? Ternyata ini bukan gimmick. Laporan media internasional menyebut Malaysia sedang menghadapi food security crisis atau krisis ketahanan pangan. Selama ini kita sering silau. Wah, Malaysia transportasinya rapi. Wah, ringgit nilainya tinggi. Tapi kita lupa satu hukum alam. Kamu nggak bisa makan beton, kamu nggak bisa makan aspal. Malaysia itu ibarat anak kos yang tajir tapi malas masak. Karena punya uang, mereka pikir, kalau lapar tinggal beli aja di warung tetangga. Mereka sangat bergantung pada impor. Strategi ini aman selama puluhan tahun. Tapi apa yang terjadi kalau warung tetangga itu tiba-tiba tutup? Itulah yang terjadi sekarang. India menyetop ekspor beras. Vietnam membatasi, Thailand menaikkan harga. Si anak kos tadi panik, duit ada, tapi barangnya enggak ada. Di titik inilah realitas menampar keras. Ketahanan pangan mereka rapuh. Mereka punya uang untuk membeli, tapi tidak ada negara yang mau menjual. Dan di tengah kepanikan itu, mata mereka tertuju ke satu negara tetangga yang punya lumbung raksasa. Siapa lagi kalau bukan Indonesia? Nah, disinilah letak ironinya. Indonesia sering dikritik karena dianggap terlalu agraris, kurang industrialis dibanding tetangga. Tapi saat krisis dunia datang menjadi negara agraris, ternyata adalah superpower yang tersembunyi. Kita punya tanah, kita punya petani, kita punya beras. Kabarnya ada permintaan atau setidaknya harapan dari Malaysia agar Indonesia bisa membantu suplai beras. Logikanya sederhana. Kita kan serumpun. Tetangga dekat masa nggak dibantu. Tapi jawaban Indonesia di luar dugaan pemerintah kita memegang prinsip keras domestic priority. Kepentingan rakyat sendiri di atas solidaritas tetangga. Biar saya jelaskan pakai analogi sederhana. Bayangkan kamu punya stok mie instan tinggal 5 bungkus di kosan. Tiba-tiba badai datang. Kamu nggak bisa keluar seminggu. Terus teman kamar sebelah yang tajir ketuk pintu mau beli mie kamu dengan harga 2 kali lipat. Kamu jual enggak? Kalau kamu cerdas, kamu enggak akan jual. Karena kalau mie itu habis, uang hasil jualan tadi enggak ada gunanya. Kamu bakal mati kelaparan bareng tumpukan uang itu. Itulah posisi Indonesia. Pejabat kita sadar kalau keran ekspor dibuka ke Malaysia demi persahabatan, stok di gudang Bulog bakal menipis. Dan kalau stok menipis, hukum ekonomi yang mengerikan akan berlaku pada dompet kalian semua. Gongnya simple, supply and demand. Kalau beras Indonesia lari ke luar negeri, beras di pasar Cipinang, di pasar dekat rumahmu bakal langka. Kalau langka, harganya pasti terbang. Efeknya domino, sobat. Harga beras naik berarti harga nasi uduk pagi-pagi naik, harga lontong sayur naik, bahkan gorengan pun bisa naik. Inflasi pangan itu jahat. Dia memukul rakyat kecil paling duluan. Apalagi kita jangan lupa kita sedang dihajar El Nino. Panas ekstrem, banyak sawah gagal panen. Produksi kita sendiri sedang terancam. Membantu tetangga di saat lumbung sendiri sedang rawan kebakaran adalah tindakan bunuh diri. Ini bukan cuma soal makan, ini soal stabilitas negara. Sejarah membuktikan rezim pemerintahan sekuat apapun bisa tumbang kalau rakyatnya lapar. Pemerintah Indonesia sangat paham trauma ini. Makanya mereka menjaga beras seolah-olah itu adalah nuklir. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam.
Apa yang kita lihat ini adalah bukti pergeseran kekuatan di ASEAN. Dulu kekuatan negara diukur dari jet tempur, tapi di abad 21 senjata paling mematikan adalah pangan. Henry Kissinger, diplomat legendaris Amerika pernah bilang, kuasai minyak kamu, kendalikan negara, kuasai pangan kamu, kendalikan rakyat. Indonesia pelan-pelan sedang memegang kendali ini. Posisi tawar kita naik drastis di mata tetangga. Ini pelajaran mahal buat Malaysia. Kris ini menampar mereka untuk sadar bedanya food security dan food sovereignty. Mereka punya security bisa beli tapi enggak punya sovereignty. Kuasa produksi. Saat penjualnya bilang tutup, habislah mereka. Indonesia kini bukan lagi sekadar pasar. Kita adalah penentu stabilitas. Tanpa beras Indonesia, kawasan ini bisa goyang. Dan itulah leverage atau daya tawar yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi apa intinya? Pertama, kita patut bersyukur tinggal di tanah yang subur. Sejengkel-jengkelnya kita sama harga cabai yang naik turun. Setidaknya sumbernya ada di tanah kita sendiri. Kita nggak perlu mengemis ke negara lain buat makan. Kedua, keputusan pemerintah menolak permintaan Malaysia. Meski terdengar tega adalah langkah paling logis untuk menyelamatkan piring nasi kamu dan saya. Tapi ini juga peringatan. Jangan sampai sawah kita terus digusur jadi beton. Kalau kita berhenti jadi negara agraris, 20 tahun lagi mungkin giliran kita yang mengetuk pintu negara lain. Nah, sekarang giliran saya tanya ke kalian. Kalian setuju nggak sama langkah tega Indonesia ini? Kalian masuk tim tega demi rakyat sendiri atau tim peduli bantu tetangga? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya penasaran. Baca debat kalian. Jangan lupa like video ini kalau informasinya bikin wawasanmu bertambah, dan share ke grup keluarga biar enggak ada yang termakan hoa. Terima kasih sudah menonton. Tetap kritis dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Yeah.